Kalau kita lihat hari ini yang lebih banyak mendominasi ini kan bukan orang-orang bodoh. Orang-orang yang bertitel, orang-orang yang kemudian berpendidikan tinggi, bahkan peneliti lah, macam-macam mengaku. Tapi yang membuat saya orang bodoh seperti saya ini menjadi bingung, kok ijazah Pak Jokowi ini jadi objek ya? Ya sulit untuk kita tidak katakan bahwa ini memang ada yang mengembalai. Ada pengembalanya. Jadi ada tujuan politiknya. Kenapa kemudian ini Republik ini jadi gaduh di media sosial? Ini kesalahan Pak Jokowi juga sih. Kenapa selama ini kalau orang-orang mendekati Pak Jokowi untuk minta dapat kekuatan elektoral, tapi ketika Pak Jokowi dikuyo-kuyo kayak gini, kok PSI diam saja? Makanya PSI juga terpilih. Jangan mau kekuasaan, mau menikmati kekuasaan, mau masang foto sebagai jualan, masang Pak Jokowi sebagai jualannya partai. Tapi ketika orang yang kita hormati, kita panuti, diperlakukan seperti itu kok pada diam. Jadi Abang merasa bahwa relawan Pak Jokowi lah yang lebih keras membela Pak Jokowi dibanding PSI gitu, maksudnya gitu? Lah iya. Itu jadi kalau kemudian relawannya Pak Jokowi tidak memilih PSI, wajar aja. Manusiawi lah. Jadi kalau hari ini ada orang yang sedang berusaha untuk mengurangi pengaruh Pak Jokowi, ya memang gak ada pengaruhnya Pak Jokowi di pemerintahan ini. Kalau hubungan persahabatan kemudian hitung-hitungannya rasional untuk tidak mengambil Gibran umpamanya. Hitungannya elektoral, saya pikir Pak Jokowi akan legowo untuk itu. Tapi masa ada yang lebih baik daripada Gibran hari ini jadi sebagai cawapres. Oke, kita kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita masuk ke tema-tema yang seperti biasa. Karena kita tema hari-hari. Karena kita sudah bersama ketua hari. Iya. Ketua harian. Ketua yang hari-hari. Apa bedanya ketua yang hari-hari sama ketua yang paling umum, Bang? Ketua hari-hari ya karena hari-hari ketemu. Kalau ketua umum ya umum. Ketua kita semua kan ketua umum. Kalau ketua hari-harian, ya, hari-hari itu tugasnya, gitu. Bulanan nggak ada Bang. Iya ya. Ketua utama aja. Oh, ada ketua utama. Jadi di PSI itu sebenarnya di PB Al Khairat maksud saya. Masuk Palu, Sulawesi Tengah. Iya. Tapi emang PSI butuh ketua harian, Bang? Ya. Kalau saya katakan butuh atau tidak, buktinya hari ini kan ada ketua harian, berarti dibutuhkan. Dibutuhkan untuk membantu ketua umum pastinya kan, untuk melaksanakan operasi hari-hari partai. Operasional partai. Operasional partai. Abang ini kalau ngomong operasi sama operasional itu dua dimensi yang berbeda. Lanjut kita tambah nol, operasional. Ya kan Abang kan memang di dunia operasi. Dokter bukan tapi tindakan apa? Emergency gitu. Bisa bedah ini kan. Ya, dokter bukan ketua umum kan sibuk. Terkadang ya namanya ketua harian itu ditugaskan di semua medan kan. Semua medan ya namanya ketua harian. Iya. Penugasan di mana-mana. Ketua umum sibuk. Kalau ketua umum kan kadang tidak bisa meninggalkan Jakarta. Nah dulu Abang kan juga waketum satu-satunya di partai sebelumnya. Iya kan itu sama dengan ketua harian juga harusnya kan. Iya sama mirip-mirip. Ketua harian. Mirip-mirip. Iya sebenarnya hari-hari ketua itu. Kalau dulu ketumnya lebih tua, kalau sekarang lebih muda, bedanya apa Bang? Ya tua dan muda. Ini lagi mikir ini bahasa yang paling pantas kan. Apa bedanya Bang? Kalau yang tua ya kita pasti abang di abang. Kalau yang muda kita ketua kan gitu. Kita masuklah ke tema hari-hari sekarang. Iya oke. Ya.
Ini soal yang lagi rame itu soal ini Bang, apa namanya? Abang kan sebagai geng Sulawesi ini kan soal ijazah gitu, ijazah Pak Jokowi lah yang paling banyak menarik perhatian dan ini kan juga nggak bisa kita lepaskan dari kontestasi pertarungan pemilu kan politik gitu. Ini isu politik yang paling panjang setelah bahaya laten PKI tahun 65 ini Bang. Ya, paling panjang nih Bang. IMIP aja 2 minggu doang Bang. Udah selesai. Udah selesai. Ini panjang barang ini nih. Setahun lebih kan Dan ya, ini Bang? berkaitan langsung dengan abang nih sebagai Kok bukan sama saya? Sulawesi. Oh Solo. Geng Solo. Geng Sulawesi. Geng Solo Iya. dan Sulawesi. Iya ya. Iya kan? Benar-benar tipis ya. Iya. Iya, biasanya sesuatu yang panjang itu biasanya diternak. Karena kalau jadi ternak itu nggak panjang kan? Kan butuh dikasih makan juga ini barang ini kan? Iya. Tapi kan bagi saya ini juga tidak baik lah untuk ruang publik ya. Yang masalahnya hari ini kan kita sudah tidak bisa lagi mencerahkan ya. Karena kalau logika publik hari ini sudah betul-betul terkoyakkan dengan isu ini. Kalau kita lihat hari ini yang lebih banyak mendominasi ini kan bukan orang-orang bodoh. Orang-orang yang bertitel, orang-orang yang kemudian berpendidikan tinggi, bahkan peneliti lah, macam-macam mengaku. Tapi yang membuat saya orang bodoh seperti saya ini menjadi bingung, kok ijazah Pak Jokowi ini jadi objek ya? Dan kemudian ini diamini gitu loh. Diamini kemudian di sisi orang-orang pintar ini membangun diksi bahwa ini sesuatu hal yang ini karya ilmiah gitu. Padahal di sisi lain institusi negara namanya UGM sudah mengatakan, loh ini alumni saya loh, ini teman kuliah saya loh, puluhan orang yang kemudian mengakui. Terus kenapa kemudian ini terus diperbincangkan? Terus kemudian kenapa ini diributkan? Nah, panjangnya topik pembicaraan setelah PKI itu tadi katakan Mas Ari itu ya sulit untuk kita tidak katakan bahwa ini memang Ada yang mengembalai. ada pengembalanya. Jadi ada tujuan politiknya. Iya. Kalau dulu isu laten PKI jelas ada pengembalanya kan untuk menebar ketakutan ini kan. Ketakutan ada Iya. ya jadi memang ada satu cita-cita di situ kan. Iya, Jadi bagaimana kemudian menanamkan ideologi. Betul. Nah kalau ijazah ini kan tidak ada ideologinya. Ini kepentingannya politik. Pastinya kan, karena memang kita tidak jauh bisa berpikir bahwa Pak Jokowi ini salah satu figur politik yang memang sulit untuk kita tidak katakan bahwa legendaris di samping paling banyak diperbincangkan, dan kemudian kalau kita kutip dari pernyataan Prof. Burhan bahwa mungkin satu-satunya mantan presiden yang sampai hari ini masih diminati oleh masyarakat itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah ini menarik untuk kemudian bagi aktivis politik yang tidak sepakat, yang punya agenda lain, ini melihat Pak Jokowi sebagai ancaman kepentingannya ke depan. Ancaman kepentingannya ke depan. Dia yang punya Padahal kepentingan Pak- politik. Bang, Pak Jokowi kan udah purna tugas. Iya betul. Iya kan udah ibaratnya sekarang udah nganggur, Bang. Iya betul. Kenapa orang pengangguran jadi Anggap ancaman. Dianggap ancaman. Nggak ngerti juga. Iya kan, Bang? Kan yang Iya. dianggap ancaman harusnya orang yang berkuasa. Ya, Mas Gibran misalnya. Mas Gibran boleh ancam, iya kan? Mungkin ada korelasi ke situ. Mas Ali, Mas Budi, kadang-kala paham-paham lah. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, dan sebaiknya memang polisi untuk segera mengakhiri ini. Mengakhiri ini maksudnya bagaimana, Bang? Mengakhiri proses politiknya, proses hukumnya.
Cuma kan kita sayangkan betul ketika polisi mau mengambil tindakan banyak lagi yang ke bakaran jenggot. Padahal tidak berjenggot kan? Nggak berjenggot orangnya bang. Iya kan gitu. Oh, udah clear nih. Selamatlah Anda orang-orang berjenggot yang selama ini mungkin dituduh sebagai penggembala isu jasa Jokowi Karena karena si Bang Surya kan nggak penggambalannya nih kan. Bang Surya Berjenggot. Berjenggot. Berarti bukan ya. Jadi kan gini. Habib Ketika Rizik juga kemudian bukan, proses karena hukum berjenggot. berjalan, udahlah perlihatkan saja ijazahnya. Bertahun-tahun ini kok nggak ada bicara begitu. Ketika polisi belum mengambil sikap, Pak Jokowi belum mengambil sikap untuk melaporkan ini, belum merasa terganggu. Terus tiba-tiba ketika dia mulai merasa terganggu selama sekian tahun, baru dia merasa terganggu setelah dia tidak lagi sebagai kepala negara, buat laporan polisi, dan kemudian polisi melakukan penyidikan dan ternyata ada unsur hukumnya di situ, unsur pidananya, mulai muncul suara nih, ya udah kalau diperlihatkan sih udah selesai kan? Kata Pak Jokowi, emang kalau bisa kalau diperlihatkan selesai. Pengacara Pak Jokowi kan juga mengatakan itu kan? Iya. Dan ternyata kan polisi mencoba untuk kooperatif lah, mengikuti lah keinginan itu. Iya. Enggak selesai juga ternyata kan. Iya. Saya pernah dengar isu bang, Kapolri waktu itu udah ditetapkan laporan Pak Jokowi ada ditersangkakan kan, habis itu. Kalau tersangka berapa? Tersangka 2 atau 3? Ya, nah Pak Prabowo sempat memanggil Kapolri. Dan Pak Kapolri ditanyai oleh Pak Prabowo, wah ini nggak berlebihan nih sampai mentersangkakan orang soal isu ini gitu kan. Terus Pak Kapolri mengungkap semua bukti-bukti dan ternyata bukti-buktinya Valid. cukup banyak gitu lah, ya kan. Ya akhirnya proses hukum tetap berjalan sampai sekarang gitu. Abang melihat apa namanya? Polisi dalam konteks ini akan berhadapan dengan berbagai macam kepentingan juga, nggak tahu gimana bang? Sebenarnya kan kalau hukum harusnya kepentingannya itu hanya kebenaran dan penegakan hukum itu sendiri kan. Ketika alat buktinya cukup, kan Pak Jokowi juga adalah rakyat yang harus dilindungi haknya. Nah, siapapun yang dia hadapi sama-sama. Jadi kita juga gak setuju ketika kemudian orang yang ditersangka katakanlah RRT, tapi bukan Republik Rakyat Tiongkok ya. Iya, RRT ini siapa bang? Ya, yang tersangka itu. Oh, yang tersangka. Nah, itu. Iya. Nah, itu juga tidak memiliki polisi tidak memiliki alat bukti atau tanda kutip merekayasa umpamanya. Ya kita juga semua nggak setuju kalau itu diperlakukan tidak adil. Iya. Tapi di sisi lain, ketika Pak Jokowi ternyata memiliki atau polisi memiliki alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini diributkan oleh mereka ternyata itu tidak benar, ya hak Pak Jokowi juga harus dilindungi dong sebagai warga negara. Iya. Nah, tapi kan sebenarnya sih kalau saya lihat proses ini, kenapa kemudian ini Republik ini jadi gaduh di media sosial, ini kesalahan Pak Jokowi juga sih. Karena Pak Jokowi terlalu baik. Selama jadi penguasa, jadi presiden 10 tahun, tidak pernah menggunakan kekuasaannya itu untuk menjaga dirinya. Oh, maksud abang kalau nggak dihina sehari badannya Jadi pegal-pegal. Jadi saking baiknya, dia tidak ada lagi, dia tidak pernah merasa dirinya sebagai presiden, dia tidak pernah merasa sebagai presiden itu punya privasi yang harus dilindungi dan menggunakan kekuasaan itu. Bayangin, saya masih ingat dulu ya, kita keluar dari konteks ijazah ini. Ketika dia jadi presiden, saya masih ingat dulu ada satu tokoh, ada ulama. Bang izin bang, ini di sini bang. Jadi
yang kemudian ada ulama di atas mimbar menyebut Pak Jokowi Jokodok. Pasti masih ingat itu kan? Iya. Ya. Itu kan satu hal yang tidak patut, tidak secara adab dalam agama maupun dalam itu kan tidak. Tapi apakah ada tindakan dari Pak Jokowi? Iya. Nggak ada kan? Itu menyerang privasi beliau kan secara langsung. Nah, proses pembiaran begitu, Pak Jokowi tidak pernah mempedulikan hal-hal yang seperti itu. Akibatnya apa yang terjadi hari ini di media sosial? Bukan lagi pertandingan media sosial atau orang-orang yang pintar memberikan pencerahan di media sosial, tapi di Republik ini hari ini pertandingan apa? Siapa yang berani bicara? Iya kan? Keras-kerasan. Iya, keras-kerasan. Karena Pak Jokowi selama ini nggak pernah mempersoalkan itu, hal-hal kalau menyangkut dirinya ya. Iya. Nah, itu dia kemudian menurut saya membuat polisi pada akhirnya aparat penegak hukum cenderung tidak tidak tanggap ya? slow respon terhadap iya. hal-hal seperti itu. Nanti kalau terlalu cepat tanggap Nanti dianggap alat. Iya. Pak Jokowi menggunakan polisi atau baper dan macam-macam. Jadi proses ini mungkin sebaiknya ini segera diselesaikan secara hukum, dilakukan penyidikan lebih karena sudah ada tersangka lebih cepat untuk sampai ke penuntutan sehingga kemudian kegaduhannya ini berhenti. Tapi walaupun banyak pengamat mengatakan diputus pun nanti kalau tidak sesuai dengan keinginannya mereka pasti salah juga pengadilan ini. Kan gitu kan? Benar-benar. Ya, Iya, mungkin sampai pengadilan neraka aja nanti baru selesai. baru selesai kan. Nah, tapi rasanya udah tidak produktif lagi barang ini kan untuk kita kemudian mendiskusikan. Artinya penyelesaian hukum juga tidak menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah karena pembentukan opini publik itu udah terlanjur. Jadi kelompok ini nggak banyak sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kredibel. Ini kan hanya sekian persen kan? Artinya lebih banyak orang yang percaya ijazah Pak Jokowi asli dibanding yang percaya ijazah tapi palsu. gaduh jadi minta ampun kan? Bang, abang kapan terakhir ketemu Pak Jokowi, Bang? Ya udah lama juga sih. Tapi kalau ketemu Pak Jokowi hampir nggak pernah bahas ijazah sih. Nggak, soalnya waktu itu terakhir saya pernah diskusi sini sama Bang Hasan Nasbi kan. Kata Bang Hasan, ya saya rasa sih Pak Jokowi udah mulai jengkel makanya dilaporin gitu. Iya, karena kalau gaduh artinya begini. Lama juga nih barangnya jalan nih kan. Ruang publik kita menunggu kesadaran, menunggu kan daya tahan isu ini sampai berapa lama sih? Betul. Kalau tadi Ari bilang IBIP aja 2 minggu. ini menyangkut kedaulatan negara yang ditiupkan oleh seorang Menteri Pertahanan, toh yang harusnya ini menjadi harus semua oleh mata rakyat. Ini 2 minggu bertahan loh. Iya. Turun. Harusnya jadi atensi nasional tuh, Artinya Bang. dong Kereta cepat, kereta cepat. Begitu Pak Prabowo saya ambil alih. selesai karena memang nggak ada masalah kan. Iya. Tapi masalah ijazah ini udah Pak Prabowo udah ngomong, udah nunjuk orang, nggak ada berhentinya kan. Ada waktu itu mau dicoba diberhentikan, Bang. Sempat juga hampir berhenti itu ijazah. Berganti jadi dari ijazah palsu ke orang tuanya Pak Jokowi palsu. Oh, ke makam orang tua ya. Makam orang tua, tapi Oke, makam orang tua, habis itu Pak Jokowi palsu. Habisnya Mas Gibran Iya, juga kan Pak ijazah Jokowi Mas kan Gibran. palsu juga kan, bukan ijazahnya lagi. Pak Jokowi yang palsu. Jadi Bang, artinya Abang setuju bahwa penyelesaian hukum tuh nggak menyelesaikan Nggak masalah. menyelesaikan, tapi paling tidak untuk penyelesaiannya mengurangi ruang publik, kegaduhan publik, ya, tahan dulu sih menurut saya sih. tahan apa maksudnya, Pak? Ya tersangka ini kan alasan penahanan, alasan subjektifnya itu kan tidak mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri, barang bukti kan. Iya. Kita tambah lagi satu, tidak membuat menambah kegaduhan. Iya. Ya karena banyak hal-hal produktif misalnya program-program pemerintah dan Ya, lain-lain iya, yang nggak Ketutup. bunyi. Jadi Iya, nggak karena bunyi. semua TV talk show banyak-banyak Iya, dan itu isunya ijazah. kita bisa maklumin karena media kan juga harus
Survive. Ya memperhitungkan pemberitaan untuk tetap bertahan. Mendapatkan atensi. Iya kan, yang lebih diminati oleh masyarakat kan. Nah itu kita juga bisa menyalahkan media, ya karena di sisi lain media juga punya strategi marketing tersendiri kan. Yang kita takuti kalau media juga bersponsor juga kan itu masalahnya kan. Nah Bang, waktu itu Pak Jokowi pernah bilang, ya kan ada orang besar di balik ini. Abang bilang pengembalanya ada agak serius nih. Ya, siapa Pak orangnya Pak? Kita tahu lah siapa. Iya. Loh, kita sih nggak tahu. Iya. Ya, dan sama-sama kan ini kan sama-sama kita tidak tahu lah kan. Nanti kita disomasi siapa aja nanti kan. Oh, Ya kan bisa ada lihat Pak. Kemarin baca siapa aja tuh. iya. Ya kalau kita salah bicara kan nanti banyak siapa aja bisa disomasi kita kan. Ya, jadi abang statement publiknya nggak tahu nih Nggak siapa. tahu kita. Statement publiknya. Ya. Belakang Memang ada yang disomasi. Ada katanya. Siapa? katanya. Ada kawan abang. Ada kawan. Kenapa? Kenapa abangnya jadi host? Kenapa abang yang nanya-nanya kami? Harusnya kami yang nanya abang. Emang kami bisa terpancing sama abang. Ya jadi gimana Bang? Itu apa yang abang lihat maksud dari Pak Jokowi untuk bilang ada orang besar di balik itu? Ya mungkin perhitungan Pak Jokowi sih gini. Karena melihat pertama lamanya isu ini kan. Lamanya isu ini kan tidak mungkin kalau kemudian ini berjalan. Kalau dalam hitungan normalnya kan ya tadi itu sebulan lah, 3 bulan lah gitu. Ya, pasti tenggelam sendiri kan. Iya. Pak Jokowi ini kan diterpa isu macam-macam lah, PKI lah, anaknya orang Cina lah, macam-macam lah. Itu timbul tenggelam itu hilang sendiri. Betul. Tapi ini Bertahan agak lama. bertahan sekali kan. Nah, terus tiba-tiba ketika ada tersangka, terus muncullah semua orang, majalah orang berkomentar kan. Ya kebetulan yang berkomentar satu warna semua kan, satu circle. Circle mana bang? Ya nggak tahu juga. Oh bisa aja kan. Kan selama ini nggak pernah berkomentar kan. Orang-orang ketika kemudian Pak Jokowi dituduh bahwa Pak Jokowi itu berijazah palsu. Terus kemudian dari kader partai tertentu, dari elit partainya nggak pernah berbicara loh bahwa orang itu bicara secara pribadi, tidak mewakili partainya. Bahwa dia bicara ini pernyataan si Fulan, ini selama pribadinya loh, tidak mewakili partai kami. Si Fulan ini. Ya kan? Padahal Fulan kader partai. Kader partai. Oh ini kaitannya yang di DPR nih Bang ya? Enggak yang di ini, yang tersangka kan maksud abang. Nah, kan dulu kalau yang tersangka ini kan pernah kader Demokrat lah kan seperti itu. Oh iya. Kalau yang ini masih kader Demokrat. Kalau ini kemudian di DPR masih kader Demokrat. Benny Harman. Oh iya Mas Benny. Benny kan yang kemarin ketika ada tersangka terus tiba-tiba ya udah perlihatkan aja ijazahnya selesai kan. Terus kemudian muncul pengacara ini juga dari Demokrat, dari mungkin ini mungkin ya, sehingga kemudian praduga itu orang menghubung-hubungkan. Karena memang kan nggak pernah ada klarifikasi juga selama ini kan. Jadi karena dibiarkan seperti itu, diam, iya. Nah, ini dugaan saya. Iya. Dugaan saya bukan menuduh, tapi dugaan saya mungkin ke situ. Sehingga kemudian ada orang yang disomasi. Kemudian ada kemarin pernyataan salah satu pengamat politik Faisal ya malah lebih lantang lagi tuh menyebut siapa tokoh di balik ijazah palsu lah kan. Jadi dan itu tidak ada reaksi gitu loh
Kan sebenarnya nggak perlu diributkan sih, buktikan aja bahwa tidak terlibat. Kalau ada yang dituduh kan sebenarnya buktikan saja bahwa saya nggak terlibat kok. Nah, ngapain kita juga harus? Ya kita contoh, ikutilah seperti Pak Jokowi kan. Ngapain harus baper sih, ngapain harus terganggu sih? Dugaan abang sama dugaannya Pak Jokowi kira-kira sama nggak? Saya sih, karena saya juga nggak tahu yang diduga oleh Pak Jokowi, ya kita anggap sama aja kan. Pak Jokowi nggak pernah bilang juga. Malah kita tahu, Gimana kita nggak tahu Pak kita Jokowi juga nggak tahu duga siapa apa. dia duga. Kan gitu. Ini agak nggak mungkin deh. Bos, kita tahu kita lagi ditipu. Tapi Tapi kita nikmati juga ditipu. Kan, saya juga nggak tahu siapa yang diduga Pak Jokowi. Iya. Kata abang di sini. Jadi Budi tanya, apa dugaan Pak Jokowi sama saya dugaan saya sama nggak? Ya mana aku tahu, saya juga nggak tahu siapa yang dia duga. Iya. Berarti abang masih konsisten di sini. Kita anggap aja sama ya. Kita nggak tahu. Tapi Pak Jokowi juga nggak tahu itu Ya, siapa kita kan. tanya aja sama orang di Sumasi itu kan. Emang siapa di Sumasi kemarin? Ini bang, siapa namanya? Budius ya. Emang ngomong apa sih dia? Aku juga belum lihat tuh. Iya, Aku belum juga lihat. belum lihat. Surat somasinya aja aku baru lihat. Ya, lihat di tweetnya Bang Andi Arief, coba nanti dipunculkan aja ya tweetnya Bang Andi Arief, salah satu elit Partai Demokrat ya. Pak SBY udah mulai terganggu bahwa Bukan Sumasi duluan baru ada pernyataan itu. kayaknya pernyataan dulu ya baru somasi. Iya, pernyataan dulu. Oh? Iya, pernyataan dulu, nggak mungkin somasi dulu baru pernyataan. Iya bener abang nih, abang nih jago juga mancing-mancing kami ini. Harusnya kami mancing abang. Iya, gitu bang. Oh, Jadi, gitu. sampai Kita lihat dulu nih, ya benar. Karena somasi tidak diindahkan, maka 2 akun semalam dilaporkan karena telah melakukan fitnah soal SBY di belakang isu ijazah palsu Jokowi. Padahal somasi itu kesempatan untuk tabayun. Nah ini ada terlampir lah laporan polisinya, oke. LP-nya. Gimana bang? Ya itu pertama kita juga harus menghargai. Kita menghargai bahwa itu hak hukumnya beliau Pak SBY sebagai orang yang diduga. Tapi kan kita juga belum tahu seperti apa sih tuduhan itu kan. Ya, tapi kalau saya sih, ya buktikan saja kalau memang tidak terlibat, ngapain juga harus ditambah pakai keseluruhan lagi gitu kan. Sesederhana itu apa Jokowi bertahun-tahun dihajar, nggak baper. Iya. Ini gue mau nunjukin satu video nih. Tapi nantilah. Ketika Bang Ali kalau nggak salah di acara PSI, beliau mengatakan, saya lupa verbatim ya, tapi intinya begini, PSI Pak Jokowi itu patronnya PSI. Betul. Kenapa selama ini kalau orang-orang mendekati Pak Jokowi untuk minta dapat kekuatan elektoral, tapi ketika Pak Jokowi dikuyo-kuyo kayak gini, kok PSI diam saja? Makanya PSI nggak terpilih. Abang ngomong agak sedikit marah nih di sini Iya, waktu memang. itu video. Kenapa ada pikiran kayak gitu bang? Lah ya Maksudnya- gini, foto Pak Jokowi itu dipajang dan dijual di PSI sebagai patron politiknya PSI. Tapi dan kader-kader PSI menikmati kekuasaan itu gitu loh. Tapi ketika kemudian Pak Jokowi dihina, ya kalau bahasa saya dikuyu-kuyu, macam-macam itu. Tapi nggak ada kader PSI itu bersuara, nggak ada yang membela dia. Padahal bagi saya itulah kehormatan bagi kader-kader PSI ketika patronnya, ketika tokohnya, ketika panutannya dihina, dimaki, terus kemudian kita diam itu, terus apa yang kita banggakan lagi sebagai kader? Emang diam bang kemarin bang? Iya. Ya kan saya pikir kita bisa lihat kan, ini kan hal Maksudnya selama ini gitu ya bang? selama ini kan. Nah orang bertanya, ngapain Ali kau masuk di Bang Ali itu masuk di
PSI, Pak Jokowi masih jadi anggota masih jadi presiden aja kemarin, PSI nggak lolos. Ya wajar lah. Pemilihnya Pak Jokowi, loyalisnya Pak Jokowi tidak memilih PSI. Karena Ya ketika Pak Jokowi digituin aja nggak ada yang bilang, masa hanya memanfaatkan Pak Jokowi aja tuh. Kan begitu, sesederhana itu aja kok. iya. Abang ungkapkan tuh keresahan itu tuh, Bang. Lah iya dong. Menurut Abang apa yang bikin keresahan gini loh? Abang sampai mengungkapkan keresahan itu kan artinya memang selama ini tidak ada pembelaan yang maksimal dan optimal. Oh iya gini, ketika saya Kenapa itu, Bang? Maksudku kenapa? ketika Padahal ini saya- bapaknya sendiri nih. karena saya gini, ketika saya berkomitmen bergabung di PSI setelah berdiskusi panjang dan melihat potensi anak-anak muda di PSI cukup bagus untuk menjadi salah satu partai yang terbuka ya ke depan. Nah maka perspektifnya harus kita sampaikan dulu. Jadi ya kalau kemudian Mas Ketum saya secara etik ya harus memang dia harus bersikap seperti itu karena apapun Mas Ketumku ini kan Pak Jokowi itu ayahnya gak mungkin memerintahkan kader untuk membela ayah tapi kan sebagai kader harus Tahu diri. lah. Jangan gini, itu masalah adab. Jangan mau kekuasaan, mau menikmati kekuasaan, mau masang foto sebagai jualan, masang Pak Jokowi sebagai jualannya partai. Tapi ketika orang yang kita hormati, kita panuti, diperlakukan seperti itu kok pada diam. Yang saya apresiasi Pak Prabowo loh, Pak Presiden kita. Dia nggak pernah di setiap momen untuk tidak mengatakan respeknya terhadap Pak Jokowi. Orang mau bilang dia apanya Pak Jokowi, ternaknya Pak Jokowi, apalah. Dia nggak pernah merasa mengecilkan dirinya sebagai seorang presiden loh. Karena dia sadar betul bahwa ketika dia jujur, dia mengakui. Karena persoalan ini kan semua publik tahu, lihat. Bahwa bagaimana Pak persahabatan mereka berdua kemudian dia terpilih menjadi presiden, kontribusi bersama. Dia sadar betul bahwa ketika itu dia akui itu tidak akan menghilangi kehormatan dia, mengurangi rasa hormat orang terhadap dia sebagai seorang presiden. Maksud Abang berarti sebaliknya dong. Kader PSI merasa kurang terhormat atau kurang bagus di pandang orang kalau membela Pak Jokowi gitu sehingga tidak muncul pembelaan-pembelaan yang Abang harapkan. Merasa nyaman kepada semua orang. Kan begitu kan? Kan kalau kita mau membuat semua nyaman orang, ya bikin pantai sosial aja, jangan berpolitik. Iya. Kan begitu. Kalau kau pikir panti sosial, sebuah kau bisa datangin. Kalau sebuah kau harus buat semua orang nyaman. Kalau berpolitik enggak. Siapa yang berbeda? Sekarang Pak Jokowi jadi patron politik PSI. Supaya kita supaya tidak bermusuhan, ya berhenti menghina PSI. Menghina Pak Jokowi. Ya. Pasti gak ribut itu. Kalau masih menghina, Pasti ribut itu. kalau menghina tapi nggak diributin, yang salah siapa? Ya kader PSI. Oh, Dia membeo namanya itu. dia membela. Lah iya dong, burung beo aja bisa bicara kok. Dia membela. Iya. Itu yang kemudian jadi kita itu saya bilang sama teman-teman PSI. Ayo mari kita mengoreksi diri. Iya. Menurut Abang apa yang membuat teman-teman selama ini Ya, itu kita tidak berani, Bang? Atau tidak lantang seperti yang Abang harapkan gitu? Mungkin tidak mereka juga berani kali ya, tapi dia kedengaran. Ya nggak berani dong. berani. Mana sih Abang nih, mana ada? Berani tapi nggak kedengeran tuh. Kurang keras suara aja. Kalau misalkan orang Sulawesi. Kenapa Bang? Ya Itu gini. nggak dianggap pengorbanan terhadap Jokowi itu nggak dianggap kehormatan di PSI. Kenapa? Ini penting loh, pertanyaan penting nih, Bang. Ini begini, kalau Di, bagi saya, di pikiran Abang ya. kalau saya begini, perspektif politik.
Kan ini kan satu gini, kalau kemudian kita mau rasa nyaman, maka jangan jadikan Pak Jokowi sebagai patron kalau kita mau ingin baik semuanya kan. Tapi kalau kemudian kita menjadikan Pak Jokowi sebagai patron, maka kenapa kita mau jadikan Pak Jokowi sebagai patron? Kita mau ingin loyalis Pak Jokowi bergabung bersama-sama kita membesarkan partai ini. Kita mau ingin kemudian ke depan loyalis Pak Jokowi merawat cita-cita Pak Jokowi lewat partai ini. Nah maka kemudian buat PSI ini menjadi rumah yang nyaman buat Pak Jokowi. Supaya loyalisnya Pak Jokowi juga nyaman di rumah ini, memperjuangkan cita-cita Pak Jokowi untuk membangun negeri ini, kan begitu kan? Jadi kita harus punya garis lurus ke depan. Kalau kita semua harus menyamankan semua orang, Maksudnya mau menyamankan siapa bang kawan-kawan ini? Siapa yang perlu dinyamankan sehingga tidak berani lantang membela Jokowi ini siapa? Ketika kemudian Pak Jokowi dihilang banyak, terus diam, kan berarti kan menyamankan semua orang. Menyamankan diri sendiri apa menyamankan semua orang? Iya kan? Masuk diri sendiri kan? Iya dong. Menyamankan semua orang itu kan berarti menyamankan dirinya kan? Iya. Kan gitu. Gitu. Emang kenapa ada hal yang salahkah menurut Ali dan sebagai Justru kita jurnalis? kaget. Abang pidato gitu, gue kaget Ri. Wah ini kok jadi otokritik di ke dalam. Biasanya kan abang kan tempur, kau yang di sana gitu kan biasanya kan. Ya. Abang kan biasanya gitu, kau yang di sana. Ya kan kau yang di sana. saya masuk di tempat itu. Saya harus mengajak, kalau sendiri juga mati juga kita bos. Juga. Kita harus membanyakan perspektif dulu. Ya alhamdulillah hari ini kan teman-teman di PSI udah punya perspektif yang sama kan. Perspektif yang sama bahwa memang kita harus melakukan kerja politik yang sama. Bahwa kita harus dengan gaya masing-masing. Ya. Tapi goalnya harus harus sama, arahnya sudah jelas. Ada kalau orang Batak pasti lebih keras suaranya kan, orang Sulawesi pasti lebih keras suaranya kan, orang dari Jawa pasti lebih lembut gitu. Nah, tapi kalau diurai maknanya sama gitu. Jadi bagi saya itu hal yang biasa dan memang harus dilakukan oleh setiap kader. Jadi yang harus kita jaga adalah komitmen berpartai. Komitmen berpartai kita adalah mendukung pemerintah, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu komitmen berpartai kita ke pemerintah. Ya. Kalau kemudian sebagai jangan menjaga marwah daripada Pak Jokowi. Ya. Ya. Itu fatsun yang harus dijaga oleh sebuah kader. Jadi ini bukan tentang bertaklik buta, ini bukan tentang loyalis buta, tapi ini adalah memang fatsunnya harus seperti itu dalam politik. Ya. Sekali lagi semangat itu harus dimiliki oleh semua kader. Kalau kemudian kita mau ingin tumbuh bersama membesarkan partai ini dan melihat Pak Jokowi sebagai salah satu figur utama yang nanti bisa sama-sama kita untuk ya ini kan partai baru bang ya, maksudnya partai lama merasa baru, terasa baru. Iya, dibanding yang maksudnya. Kalau yang partai lama tuh Partai Sosialis Indonesia, partainya ayahnya presiden. Partai belum di parlemen lah maksudnya gitu. Partai kecil. Ya. Gitu. Nah, karena ya dosa malu-malu lah. Kita tahu diri juga. Dosa dicari kalimat-kalimat yang menyenangkan hati saya. Nanti abang tersinggung pula. Kita bikin partai kecil, abang marah pula sama kita. Ya memang. Masa kalau kau bilang kan partai besar kan justru tersinggung lah kita. Kau makanya kau di gue kau hina pula kita itu. Kalau justru kau bilang partai besar kau hina pula aku ya. Ini partai kecil kan harusnya memang
apa namanya fighting spiritnya juga harusnya besar kan Bang. Iya. Maksudnya dalam artian dan kalau mau nyaman sebenarnya kan harusnya di partai besar. Iya. Ya yang lebih apa namanya udah punya akses kekuasaan lebih besar dan lain-lain gitu. Nah, maksud saya Abang tadi berkali-kali mengatakan zona nyaman gitu. Zona nyaman yang mana nih gitu loh. Pertanyaannya kenapa bisa nyaman di partai kecil itu apa yang membuat nyaman gitu loh Bang. Dengan situasi Saya nyamannya saya itu kan enggak yang di situasi yang orang-orang yang Abang bilang tidak merasa membela Jokowi itu adalah kehormatan mereka gitu. gini. Apa yang membuat nyaman tuh? Ada orang kan selama pemerintahan Pak Jokowi partai nggak lolos juga kan nyaman juga orang-orang itu kan. Kan partai ini kan partai yang bayangan gini kalau saya melihat dari luar partai ini nggak lolos pun punya menteri kabinet. Bagaimana kalau dia besar? Lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi kan gitu kan? Nah, terus? Potensi besarnya kan lebih besar kan gitu kan? Nah, Kan normalnya harusnya berpikir begitu. Iya. Nah, dengan situasi yang belum begitu, zona nyaman yang mana gitu ya zamannya tetap lolos tidak lolos kan nyaman kan? Gimana? Mana ada lo nggak lolos nggak nyaman, lolos nggak nyaman Bang. Lah ya iyalah. Oh karena nggak lolos aja dapat menteri kabinet. Iya. Maksudnya itu. Lah iya kan? Komennya banyak ya Bang ya? Nggak tahu saya. Kan saya baru masuk. Itu udah capek juga gitu loh. Abang mau masuk emang nggak ngecek spek dulu? Iya. Kan bagi saya itu bukan jabatannya kan? Iya. Semangat berjuangnya di situ kan? Iya. Abang kan lihat DIM dulu daftar inventarisasi masalah ini. Iya semakin banyak masalah semakin menarik. Iya. Ya itu Bang, nyamannya masuk nggak masuk juga orang kasih jabatan gitu. Maksudnya Bang. Oh jadi daripada bersuara nanti Bukan maksudnya nyaman dalam daripada arti gini. Mau gesekan sama orang. Kan gini, di politik itu kan kalau saya itu kan cuma gini, orang selalu saling merangkul, mana ada dalam politik itu. Cuma kan mensopan santunkan pikiran aja kan. Pada akhirnya nanti pemilu kita kompetisi. Iya benar. Iya. Saling menginjak, saling membunuh. Iya. Dalam konteks politik. Secara politik. Bahkan membunuh orang. Ya sampai ini jadi delik nih Bang tadi Bang ya kan. Kita ini bicara politik, masa bicara pidana. Iya, kita harus silat Oh dulu. ini emang muka saya muka pidana banget sih. Enggak Bang, Bukan ya. bukan Bang, enggak Bang. Begini mukanya doang yang keras ini. Iya, Bang deh ya. Kita ya capek deh ya. Terus Bang. Nyaman. Kalau jadi gini, nyaman itu gini. Ya udahlah jangan ngomong segitu, jangan ngomong kayak gitu. Nanti si ini tersinggung, partai ini tersinggung. Jadi takutnya kenyamanannya hilang. Jadi jangan ngomong jangan kritik si ini. Nanti tersinggung, partai mereka tersinggung. Terus? Kan itu kan membuat orang nyaman buat PSI kan. Tidak mau bersentuhan dengan partai lain. Tidak mau bersentuhan dengan partai lain supaya kita tidak riuh gitu, tidak bising dengan partai lain, tidak dikritik oleh partai lain semuanya. Jadi supaya tidak dikritik ya nggak perlu mengkritik. Ya bagi saya itu membela Pak Jokowi itu kehormatan. Sekali lagi membela Pak Jokowi bukan karena apa-apa, karena memang dia adalah patron partai yang sudah ditetapkan oleh apa Bang? pendiri partai. Oh iya. Emang iya Bang? Ya iya. Dalam manifesto partai udah ada. Iya Kan kan. Jokowi Oh Jokowi semua ini. Iya. Ini Pak Jokowi di PSI itu kayak Pak SBY di Demokrat, kayak Bu Mega di Nggak tahu PDI. saya, karena saya pernah baca anggaran dasarnya mereka, nggak pernah saya diskusikan dengan partai-partai Iya, itu. iya, Kayak saya iya. kader PSI. Iya, Jadi gitu. kayak Surya Paloh di Nasdem Saya nggak tahu juga, saya udah lupa. Abang kan pasti nggak pernah baca tuh. Ini ada. Nah, Lanjut. artinya itu jadi zona nyaman pada titik itu. Bagi saya siapa yang kawan Pak Jokowi itu kawan kita, ya kan? Musuh Pak Jokowi itu musuh PSI. Itu sederhana begitu kan?
musuh politiknya ya. Iya, iya, iya. Urusan pribadi ya itu kan hal. Tapi Ya kalau politik. cocok ya bisa jadi musuh juga. Ya, gitu kan. Tapi tidak boleh kita pokoknya hari ini seperti itu. Ya. Ya, Bang, jangan-jangan di pikiran kawan-kawan PSI yang abang tadi sempat kritisi, mungkin karena menganggap gini, wah ini kan isu ijazah ini kan remeh-temeh, maksudnya nggak perlu lah kita perbesar, biar mati sendiri nih. Jadi kita nggak usah komentar apa-apa, biar nih isu kita anggap nihil, Ya kita anggap nihil, tapi Pak Jokowi ngelapor gimana? dinolkan. Nah itu gimana bang? Ya, ya, makanya. Ini gimana ya ngambil? Artinya, ya apakah nama Pak Jokowi dicatut atau gimana? Kalau tidak pernah berkomunikasi. Iya ya. Ya gimana, nggak penting Pak Jokowi aja ngelapor. Iya. Mungkin kalau sebelum melapor bisa bilang. Iya masih bisa Ya bilang kan kayak lucunya gitu. tuh sekarang relawannya ngelapor. Iya benar. Jadi abang merasa bahwa relawan Pak Jokowi lah yang lebih keras membela Pak Jokowi Lah iya dibanding dong. PSI gitu, Lah, maksudnya gitu. Lah iya. Itu Jadi kalau kemudian itu abang akui itu. relawannya Pak Jokowi tidak memilih PSI, Wajar aja. manusiawi lah. Problem ya berarti bang. Nah, kan Harusnya PSI itu jadi rumahnya para Jokowers gitu lah. iya, nah 2029 ini insya Allah itu akan terjadi seperti itu. Perubahannya udah ada belum bang? Abang lihat bang. Dari Iya, sejak kan sekarang ngomel-ngomel kader-kader ini, Bang. PSI udah semakin militan untuk melakukan advokasi pembelaan dan kemudian membangun diskusi dengan bersinergi dengan relawan-relawan Pak Jokowi kan, sehingga ritmenya udah sama. Menurut saya kan kita lihat di TV apa semua udah banyak bersinergi kan, supaya tokoh sepenting ini jangan dibiarkan berjuang sendiri gitu. Udah relawan berjuang salah satu kelompok penting dalam memenangkan Pak Jokowi di Pilpres, Ya. mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dengan nothing tulus mereka berjuang, kemudian PSI masuk mengklaim. Nah, mereka juga tidak pernah protes. Nah sekarang ketika ini dia ajar, diam-diam pula kita kan. Nah maksud saya itu yang harus diperbaiki oleh PSI ke depan. Makanya abang ngomel-ngomel kemarin. Kalau kita mau ingin kemudian mendapatkan elektoral efek ekor jasa Pak Jokowi di 2029. Karena sampai hari ini kan masih ada. Abang meyakini masih besar. Masih ada. Ada tuh gede bang. Adalah kalau meloloskan PSI bersama struktur partai, saya pikir cukup. Gitu. Nah yang rame juga bang, yang kita juga mau tanyakan adalah abang mau ngalahin Nasdem gitu. Dan banyak rame juga kader-kader Nasdem yang hijrah ke PSI. Itu yang bilang siapa itu? itu Ngomong di hijrah media, itu. di media banyak, iya kan? Ya nggak tahu saya itu kalau hijrah itu. Abang ini kadang-kadang capek juga kita lama-lama Iya, di ini pura-pura kalau- terus ya kan. Misalnya sebut dong. Siapa bang? Siapa Ri? Apa? Kata lu banyak. Jangan bangun fitnah ini. Berita nih Nasdem pindah Abang PSI disoma- nih. Abang- Nanti disomasi lagi saya itu. Iya, Nasdem Nah, Jawa Timur ada, ini, Bang, Nasdem ini. Sulsel ada. Nasdem pindah ke PSI ada, Nasdem pindah PSI juga ada. Apa? Nasdem. Pindah ke PSI ada, Nasdem pindah PSI banyak gitu. Ex kader Nasdem ini pindah ke PSI karena tersentuh pidato Jokowi, ini kan? Oh iya. Ya kan? Ini namanya siapa nih? Coba saya baca Siapa? dulu. Oh, ini Bestari Barus, Bang. Oh Bestari Baru. Iya kan? Oh. Siapa kan? Iya. Nah, Bu Janet juga kan bang? Ibu Janet. Jawa Timur. nih Bang, Katanya saya dengar begitu sih. kader Nasdem ramai-ramai nyebrang ke PSI Bang. Ini dari ini Ricky Valentino dan Bestari Barus, ini kan? Sama Bestari lagi. Banyak kan sama Nah, Bestari. Nasdem ramai-ramai menyeberang ke ini RMOL nih Bang ya, ke Partai Solidaritas Indonesia setelah dimotori Ahmad Ali, Ricky Valentino, Bestari Barus. Masa sih ada pengikut saya di Nasdem itu nggak ada lah. Ini menurut berita ini Oh, Bang. berarti itu
Kalau saya Mereka nggak yang pernah loncat partai termasuk mantan koordinator nasional relawan pasangan Anies Baswedan dan sekretaris jenderal relawan Amin. Sekaligus mantan ketua Itu kan Bapilu kata Nasdem berita. Lombok Utara Hamjadid. Gimana cara bacanya Bang? Ya tapi kan gini. Hamjadid ini gimana cara bacanya? Hamjadid. Wah ya kan? Kenal kan? Kan artinya gini, kalau itu betul, saya ya merasa tersanjung lah, apresiasi lah kepada teman-teman yang masih. Pakai tanya yang mana? Dibuka di Google. Bos kita ini lagi ditipu. keluar. Kita kadang-kadang menikmati itu yang ditipu. Ya, tapi apapun itu kan. Nih, Rusdi Mase katanya ada gosip pindah ke PSI juga. Alhamdulillah kalau itu betul. Bener kan nih Bang? Sampai hari ini belum terkonfirmasi sih. Cuman dengan kabar-kabar burung. Cuma kan anaknya, putranya beliau kan memang ketua PSI di Sulsel. Putra Gimana? Itu gimana cerita Bang? dan kita memang Rakernas itu tanggal 30 Januari di Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah. Ya terus apa penjelasannya ini nih Bang? Iya. Penjelasan apa itu? Abang mau bikin mengalahkan Nasdem Abang migrasi bilang. Dan Abang bilang besar-besaran. itu. Ya memang kalau bisa bilang sebenarnya banyak sih sama kalahkan partai. Kan iya. Ya kan masa saya sebagai ketua harian kalau saya nggak punya cita-cita mengalahkan partai lain, terus ngapain saya berpartai? Abang jadi panti sosial tadi kata Lah Abang masa tadi bikin kan. partai sosial, tahu-tahu ada amalnya nanti. Itu gak perlu persaingan tuh Bang. Ini Ya. beneran Abang ikut memobilisasi atau gimana Bang? Nanti Abang dituduh ini kan. Kan banyak yang Gini, bilang emang saya ini siapa, Ri? enggak, ini kan isunya kayak gitu Bang. Ini media nih Bang, salah Iya. media lah. Nggak mungkin Alhamdulillah. kalau ini masalahnya kalau nggak Abang yang bohong, media yang bohong nih Bang. Gini, kalau itu alhamdulillah. Kalau yang ngomong bahwa saya mau mengalahkan Nasdem betul. Iya itu. Itu saya ngomong. Tapi membawa migrasi orang-orang Nasdem ke PSI betul apa enggak? Nanti kalau saya ngomong begitu nanti dianggap GR banget si Ahmad Ali itu. Emang dia siapa? Itu kan apa kemarin itu kader apa tuh? Gimana Bang? Ada ketua partai bilang kader kaleng-kaleng kan? Kaleng-kaleng, ya. Itu kan kader kaleng-kaleng kan? Iya. Tapi Ini udah mulai kayak Mas Kaisang nih kan. digiring terus kita kan, digiring terus kita ke samping nih kan. Iya. Tapi kan begini sih, kompetisi pasti kita akan lakukan. Saya 2 periode di DPR RI lihat Partai Nasdem, wakil ketua umum dan hampir semua wilayah saya yang lantik sebagai ketua DPW. Hampir semua wilayah saya yang pimpin Rakorwilnya. Interaksi saya, komunikasi saya dengan kader-kader rasa wilayah itu cukup bagus. Tapi saya juga harus jujur mengatakan bahwa Nasdem itu adalah satu rumah yang dibangun dengan satu cita-cita. Dan saya tidak akan pernah bicara tentang hal yang buruk tentang Nasdem, karena disitulah saya berproses. Disitulah saya belajar, di rumah itulah saya diajar, saya diproses, yang di dalamnya ada guru saya, namanya Surya Paloh. Hal apapun tentang Nasdem, yang baik saya akan bicara, yang buruk biarlah saya simpan untuk diri saya. Tapi ketika ditanya apakah ada masalah nggak saya di Nasdem? Ada. Masa saya keluar dari Nasdem kalau tidak ada masalah? Kalau kita tanya apa masalahnya? Biarlah saya simpan untuk diri saya. Canggih. Kita harus tanya tapi kan Iya. apa masalahnya? Biarlah saya simpan untuk diri saya. Ini kan Nasdem nih Bang, yang disebut Abang mengajak memobilisasi ini kawan-kawan ini. Teman-teman di Nasdem, wilayah, daerah, tokoh-tokohnya itu sudah pada dewasa. Mereka adalah politisi-politisi, sahabat-sahabat yang sudah matang dalam dunia politik. Mereka tidak perlu diajak. Kalau kan ini politik itu tentang persoalan nyaman dan tidak nyaman kan?
Jadi kita lihatlah nanti tanggal 30 seperti apa kan 30 Januari. di Rakernas PSI seperti apa. Kuat lengkapnya Ahmad Ali akan terlihat di situ. Mitos-mitos atau isu-isu ini akan terjawab di panggung 30 Januari itu, Bang. Sebagian lah. Sebagian. Dia lagi bingung gimana gue. Pertandingan kita kan membangun PSI jelas pasti akan membangun konsolidasi, sedang membangun konsolidasi. Pak Jokowi akan diumumkan di situ nggak, Bang? Sebagai bagian secara formal dari PSI. Emang harus diumumkan. Saya pikir pidato Pak Jokowi di Kongres PSI kemarin di Solo itu satu pernyataan yang terang benderang, saya pikir. Dengan tegas beliau menyatakan saya akan berjuang dengan sungguh-sungguh membantu PSI untuk menang, kan gitu kan? Ya tentunya kalau beliau juga mengisi struktur itu satu hal yang sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Nah, Tapi gini nih, satu nih. Kan Bang Ali kan dituduh banyak bawa gerbong lah dari partai lamanya ke PSI. Tuh Bang Ali nih bawa gerbong banyak gitu-gitu lah, banyak kan komentar pasti kan. Tapi kan Bang Ali punya satu kawan yang sebenarnya masih relatif nganggur nih, Bang. Siapa itu? Tidak berpartai dan punya daya tarik juga luar biasa. Siapa itu? Namanya Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan. Oh, yang gubernur DKI kemarin. kan capres Abang kemarin. Abang ini Iya kan? Iya, Pak Capres ya, Pak Capres calon presiden. Terus apa masalahnya? Abang kenapa nggak Abang ajak aja? Iya, ini Abang daripada ngangkut yang udah berpartai ini maksud gue. Ini kan kawan nganggur nih, Bang. Maksudnya masih belum berpartai, bukan nganggur kerjaan banyak lah ya. Cuma kelihatannya sibuk beliau. kelihatannya sibuk. Beliau ya banyak kegiatan. Keliling Indonesia banget, tweet juga keluar banyak. negeri. Iya. Kemarin Venezuela aja beliau tweet menyampaikan ini. Dia, Pesan. beliau itu kan tokoh internasional, tokoh dunia. Kayak PSI itu terlalu kecil kali untuk beliau. Jadi size-nya tidak pas. Terlalu kecil. Malu juga kita mengajak beliau untuk bergabung di PSI karena nanti diketawain. Beliau itu tokoh yang sudah mendunia di PSI, di kumpulan anak-anak muda yang baru belajar. Repot nanti beliau mengajari kita di situ. Kan beliau udah biasa mengajar. Ya kan, tapi kelasnya di Beliau aja Oxford, punya lembaga Indonesia di- mengajar. Iya, Indonesia mengajar. Bang. Terus tugasnya ngajar, Bang. Iya, memang. Tapi kan sekarang dulu suka mengajar di daerah. Sekarang udah mengajarnya di Inggris, kan? Amerika, Jepang. udah Kalau ngajar di Solo agak kurang pas. tidak pas lah, belum tidak. Tapi Abang gak punya keinginan untuk mengajak beliau, Bang? Kan beliau punya orang Takut diketawain tadi. Takut. takut ya. Itu bisa 1 tahun juga 2 tahun juga jodohnya di media sosial itu. Bang, gak sama. Hancur juga kita di media sosial itu. Abang kan ibaratnya hopeng nih sama barang ini. Betul. Ya kalau Abang aja friend, Abang Iya. ya. Bang, friend itu kan, Bang, bedanya friend sama kenalan. Baca bro. Bang, bedanya friend sama kenalan. Friend itu, kalau kenalan itu, kalau kawan lagi senang kita dekat, kawan susah kita jauh. Kalau friend itu Bang, kawan susah dan kawan senang kita sama-sama di dekatnya. Abang ini kan, Sekarang siapa yang susah siapa senang nih? iya. Kan beliau nggak- Angle-nya bukan itu, maksudnya Abang kenapa nggak ngajak? beliau kan nggak berpartai. Mereka ya. Ya kan dari dulu Artinya- beliau tidak berpartai. Iya. Oh? Kan memang beliau dari dulu tidak berpartai. Iya. Iya. Kenapa Bang? Masa menjerumuskan beliau berpartai? Iya, menjerumus. Kan beliau itu milik semua orang. Ini bagus sepotong nih. Pas bagian ini. Sama tadi Bang. Iya. Kalau tadi juga internasional. Kita tahu. Kalau gini, karena pertebaran saya dengan beliau, terus saya harus menjerumuskan dia di partai, apalagi partai sekecil PSI. Mulai.
bisa dibully bertahun-tahun ya bos. Karena mengajak Anies. Iya. Lah Mas Anies kan ini Bang bikin apa namanya? Gerakan apa? tuh? rakyat. Lah kan itu kan katanya kan saya dengar Ormas ya. Dulu Nasdem juga dari Ormas Bang. Oh, itu kan Pak Sur memang genetiknya politik. Ya udah jelas. Anies? Iya, dia kan memang kalau Pak Anies kan pengajar sosial. Kan dulu saya dengar tuh dari orang dekatnya mau bikin jembatan di desa-desa. Gerakan rakyat ini. Itu Itu kan ada APBD, APBN, nama dana desa bang bangun jembatan nih bang. oh nggak tahu ya. Mungkin bisa join partner atau enggak. Kontraktor maksudnya. Nggak tahu juga ya. Emang beli kontraktor. Makanya yang join APBN sama pembangunan ini cuma kontraktor. Oh Bang, harusnya Abang Sekarang sama Mungkin tentara. Abang Enggak. komunikasi kan Enggak. beroron sama ini Bang, beroron sebagai kontraktor ini Bang. Ormasnya kan gini, cuma saya kan kalau tidak mungkin kenapa tidak bergabung? Saya kan sudah punya ormas. Namanya? Pemuda Pancasila. Oh iya benar. Iya kan? Tapi Abang berharap, Abang komentarnya gimana? Harapan Abang terhadap gerakan ini? Apakah Abang setuju ini tetap di Ormas? Apa Abang berharap Mas Anies mau membangun partai seperti layaknya Abang memilih jalan Kalau kepartaian? saya kan dari dulu saya memang orang partai. Iya. Segala macam. Kalau Mas Anies tiba-tiba jadi mendirikan partai, apa kata orang ya? Ini bagus juga pertanyaan lu nih kan. Lagi kan gini, beliau kan dulu ketika diajak partai politik, Iya. didukung oleh PKS, Nasdem, beliau konsisten tetap PKB. Tidak partai. tidak mau berpartai. Pasti dulu Abang nawarin dong masuk Nasdem. Iya. PKS sudah terbuka Iya. untuk nawarin masuk PKS ya. Karena beliau tetap Konsisten. konsisten. Nah, kalau harus tiba-tiba memberikan partai, pasti nanti kan untuk apa mendirikan partai? Padahal untuk bisa jadi calon presiden tiap tanpa ada partai juga kan bisa. Orang sepintar dia, sekaliber beliau, pasti akan diperebutkan partai-partai politik. Kemarin nggak maju DKI bang. Apa? DKI nggak maju kemarin. Masa mau maju DKI lagi kemarin dari calon presiden? Nah, kemarin bukannya udah Bang, udah ke ini kan Pak Ke Mas Anies PDI. ke PDI waktu itu udah pakai baju merah. Masa Artinya sih? Gak tahu kalau itu. capek banget gua nih lama-lama. Bener, Gua bener, cabut gak tahu aja saya. podcast ini lah. Kita ini ditipu terus loh nih. Cuma kita masih duduk dan menikmati. Kan kembali kita di Palu. Lah, hari kamu udah ke Palu kemarin. Saya cuma di Iya. Palu. Saya di Korea bang. Oh sempat mau nyalen. Banyak. Nggak, Bang, jadi Anies, iya. Bang. Bang, tapi saran Abang nih Bang, sebagai orang yang memilih jalan yang berpartai ya, sebagai jalan politik, jalan pedang Abang nih, untuk orang yang pengen jadi calon presiden dan pengen jadi penguasa di Republik, Mas Anies lebih bagus memilih atau berpartai atau tetap di jalur ini pertama? Ya gini. Jokowi itu kan contoh hidup. Tidak perlu punya partai kan? Partai Bang, Tapi orang kader punya banget. PDI gimana kan kader. Anggota, iya katakan dia kader. Tapi dia perlu mendirikan partai kan? Oh Iya, betul. Tapi minimal kader Bang. Lah, ya artinya ada yang penting ada konsistensi aja kan? Apaan ini? Konsisten. Pak Jokowi kan konsisten aja. Kau mau memilih jalur politik, ya jadi anggota partai lah. iya anggota. Nggak perlu Jangan jadi anggota LSM. nggak perlu mendirikan partai. Nggak tapi. perlu mendirikan partai. Kalau kau cuma anggota pemuda Pancasila jangan mimpi jadi presiden. Ya, pergi. Kalau kau jadi anggota pemuda Pancasila dan anggota partai, akal bolehlah mimpi jadi presiden. Maksud Abang gitu. Begitu. Mas Anies cuma anggota pemuda Pancasila. Pancasila sebentar. Anggota luar Sama biasa. ormas, Anggota luar biasa kan bang. sama ormas apa? Gerakan rakyat. Gerakan rakyat ini. Luar biasa juga. Gua nggak tahu gua. Ini belum gua belum Kan pelajari. saya baca Bang. kemarin anggota 001. Tuh, itu dia udah pelajari. Bos bilang tadi kita tahu. Kan saya baca 001 kan anggota kehormatan kan?
Bos itu bukan apa-apa, ada yang laporan. Bukan beliau yang nyari. Atau Mas Adi sendiri yang lapor. Bang Ali. Jadi kok bikin gosip lagi. Dan kemarin tuh Bang Zulfan. Apa? Di sini ngomong. Gimana kemarin Bang Sufan? Udah sehat. Bang. Oh, sehat? Udah sehat, Bang. Alhamdulillah. Bilang Jangan Mar Ali, serius-serius. Mar Ali kontraproduktif tuh nyerang ngomong nenek-nenek itu katanya, Bang. Tergantung cara pandangnya dari mana kepentingan siapa dulu. Kalau bagi saya itu kehormatan, membela Pak Jokowi itu kehormatan sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia. Mau menjaga kehormatan atau enggak? Enggak, bagi saya itu aja kok. Kontraproduktif atau tidak itu tergantung cara pandang kita. Kalau kita lembut-lembut, ya PSI dua kali pemilu lembut-lembut kalau lolos. Bang gimana lembut orang PSI dari dulu Ngatain Anies terus. ngatain Anies, ngatain Prabowo. Oh iya. Sama ngatain PDI Bang. Iya terus Tiga nih. apa bedanya? Ya kan gak lembut dong Iya, berarti. Gak lolos juga barang ini. Katanya lewat media sosial. Iya kan? Kan Barang ini gak lolos juga udah, lah, udah iya kan makanya keras. konsolidasi. Kan begitu. Konsolidasi menghimpun kekuatan. Kekuatan siapa nih sekarang yang sekarang kekuatan siapa tersisa hari ini? Semua udah terkapleng sebagai kelompok partai politik nih. Yang mau dihimpun hari ini. Kalau tapi saya belum dengar sih yang apa pernyataannya Bang Sulfan itu. Tapi itu kan kalau Bang Sulfan itu kan guru saya sih sebenarnya kakak. Friend juga friend. Itu guru bukan. Iya, tapi hasil itu kontraproduktif itu soal hasil lah ya. Bisa kita nilai Kita uji. hasilnya bagus, bisa kita nilai hasilnya enggak. Iya, ya tergantung kepentingan sudut pandang apa sih kita lihat ya. Iya. Cuma kalau dari Abang tadi merasa membela Jokowi itu Iya, kalau membela nenek itu kan sebenarnya bukan person dalam tanda kutip, kan gini, mempermasalah menyerang Pak Jokowi ketika selesai jadi presiden. Udah Pak Jokowi bilang mau pulang kampung. Udah pulang kampung dia. Terus ketika kemudian bicara politik dipermasalahkan. Ada orang lain yang kemudian sudah itu kan dipermasalahkan kan gitu. Nah, Bang, ini di luar ini nih Bang, PSI. Kita tahu nih pertarungan internal kekuasaan Pak Prabowo itu ada yang ingin mengurangi pengaruhnya Pak Jokowi. Ya kan? Di dalam. Di dalam. Ya, nah, Abang kan gimana pun Abang sekarang tugasnya adalah membela Pak Jokowi nih. Dan mempertahankan Iya, mempertahankan hubungan baik ini kan. Iya, nah tapi ini gimana Bang ngelihatnya? Apakah ini menyulitkan Abang atau gimana? Merasa ada yang hambatan nggak Bang? Gini, kalau itu pasti bukan ruang yang dilakukan oleh PSI ya. Karena pertama kan secara kelembagaan partai PSI itu bagian pada koalisi. Bagian daripada koalisi pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan hubungan personal. Nah, hari ini saya tidak pernah melihat ada pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan ini. Pak Jokowi itu gak pernah mengintervensi pemerintahan ini. Dia selayaknya seperti menempatkan Pak Prabowo sebagai sahabatnya. Dia menempatkan dirinya sebagai rakyat. Dia akan bicara ketika Pak Prabowo meminta saran. Tapi setahu saya Pak Jokowi itu gak pernah ujung-ujung malah menelpon Pak Prabowo. Emang ada yang bisa mengintervensi Pak Prabowo? Dari Mas Budi dan Pak Mas Ari lihat. Itu bukan tipikal Pak Prabowo menurut saya bisa diatur-atur.
bisa seperti dituduh-tuduhkan orang-orang yang Pak Prabowo itu orang yang dididik militer yang kemudian punya karakter yang sangat kuat, dominan. Jadi kalau ada orang mengintervensi itu nggak mungkin lah. Tapi bahwa dia juga humanis, menghargai nilai persahabatan, ya itu kita pasti itu coba juga orang tahu kan. Nah, jadi kalau hari ini ada orang yang sedang berusaha untuk mengurangi pengaruh Pak Jokowi, ya memang nggak ada pengaruhnya Pak Jokowi di pemerintahan ini. Jadi nggak ada orang yang sedang dari saya, dari kita di PSI untuk mencoba melakukan manuver untuk mempertahankan. Ya karena hubungan itu hubungan personal mereka. Ya, tapi yang dalam konteks ini ada upaya untuk memotong Gibran untuk kembali maju bersama Pak Prabowo seperti yang yang Pak Jokowi bilang bahwa Prabowo Gibran 2 periode gitu misalnya. Nah ini kan banyak orang yang pasti berkepentingan nih dan itu sedang terjadi hari ini gitu. Ya nanti gini, kalau itu terlalu cepat untuk kita bisa mendiskusikan hari ini, karena itu nanti kepentingannya 2029. Waktu yang akan menjawab itu apakah Pak Prabowo dan Pak Gibran itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk tetap berpasangan atau tidak. Kan masing-masing Pak Prabowo pun Pak Gibran akan saling menghitung. Tapi kan Pak Jokowi yang bilang 2 periode. Keinginannya kan gini, karena yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo kan berkelanjutan pembangunan. Dari Pak Prabowo, kenapa Pak Prabowo mau, kenapa Pak Jokowi mau support kemarin? Karena ini kan keinginan untuk melanjutkan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pak Jokowi dan diteruskan oleh Pak Prabowo. Nah, kenapa harus ini berlanjut supaya ini berlanjut nih? Itu kan keinginan dari beliau. Tentunya pasti ada tidak ujuk-ujuk ada muncul pernyataan itu, pasti ada landasan teori dalam penulisan skripsi kan. Ada cerita yang mungkin kita tidak tahu. Ya nanti kalau Mas Adi tanyalah kenapa harus ada keinginan itu kan. Nah itu hal yang biasa manusiawi, keinginan itu harus. Tapi kan pada akhirnya nanti di 2027 atau 2028 ada kalkulasi. Itu Pak Prabowo lah yang menentukan. Iya, Pak Prabowo yang akan menentukan. Kalau punya harapan ya bebas-bebas aja kan. Iya dong. Iya. Kalau kemudian nanti Pak Prabowo itu bukan sesuatu yang betul-betul ingin harus terwujud bagi Pak Jokowi gitu, Bang. Bukan, karena pada ujungnya kan Pak Prabowo dia akan menentukan itu. Iya benar. Siapa yang dia mau ambil sebagai pasangannya, saya pikir itu adalah hak prerogatifnya beliau dan partai-partai politik kan gitu kan. Nah, memang dalam perspektifnya sih ke presiden incumbent itu punya untuk memilih kan. Dulu Pak Jokowi pertama dengan Pak Maruf, Pak JK, kemudian Pak Maruf. Dulu Pak SBY sama Pak Budiono. Iya, kan begitu kan. Nah, itu kan sekali lagi bahwa itu akan menguras energi kita untuk membicarakan hal yang di luar kontrol kita. Tapi gini Bang, misalnya kalau Pak Prabowo memilih untuk tidak bersama Gibran di 2029, apakah PSI dan Pak Jokowi tetap mensupport Pak Prabowo di periode 2029-2034? Sampai hari ini kan kita tidak tahu pembicaraan mereka. Kalau hubungan persahabatan kemudian hitung-hitungannya rasional,
untuk tidak mengambil Gibran umpamanya. Hitungannya elektoral, saya pikir Pak Jokowi akan legowo untuk itu. Tapi masa ada yang lebih baik daripada Gibran hari ini jadi sebagai cawapres? Gue nunggu ini ya bos. Polisi tidurnya di mana dia? Tidur di akhirnya dia. Dapat jeglukan di situ. Iya. Ini kok ngalah? Kan gue kayak gini. Gue curiga ini kok ngalah kawan. Ini kok kawan ngalah. Ya kan? Kalau kalau gaya Solo Pak Jokowi masih mungkin. Iya, Kalau ini Sulawesi Emang masih ada calon wapres lebih baik daripada Gibran? Mewakili anak muda, incumbent, pintar. Apalagi? Pengalaman pasti. Pernah jadi wali kota, pernah jadi wapres. Emang calon-calon lain pernah jadi wapres? Iya, capaian elektoral. Pak JK pernah jadi apa? Coba udah 2 kali. Udah nggak kali, bisa, nggak ya bisa kan? lagi. Pernah jadi wali kota, nggak ada. Siapa calon-calon wapres yang berpotensi? Oke, Ma'ruf udah terlalu Tua. senior. Iya. Udah sepuh. Iya. Terus siapa lagi calon? Ahe. Nggak pernah jadi wapres. Gak pernah jadi wali kota. Letkol Nggak pernah Teddy. jadi wali kota. Letkol Teddy Gak pernah jadi wapres. udah jadi letkol. Oh iya benar ya, objektifnya ya. Lah, ini kan Ini hitung-hitungannya yang paling gitu. pernah jadi wapres yang paling mungkin Jadi nyalon kalau lagi Pak ya. Prabowo dan Pak Gibran dicalonkan kembali, pernah jadi presiden dan pernah jadi wapres sama-sama incumbent. Ini Yang kan pernah jadi wapres tau gak bang? Bu Mega masih hidup. Gue udah tua kan. no comment kalau itu. Iya. Bang, ini terakhir nih bang. Oh. Gue isu lokal nih bang. Tuh, apa itu? Gubernur Anwar Hafid tutup permanen 2 tambang di Tipo. Ribuan warga sambut dengan air mata haru. Wah ini berita agak dramatik nih saya lihat. Ternyata di website sultengprof.go.id bang. Ini pertambangan itu banyak nih isu pertambangan Oh ya ilegal. kalau itu kan gelian C ya. Ya. Ya memang itu daerah itu wilayah Tipo itu kan ada seperti orang Palu tadi ya. Idam. Kan? Tipo itu wilayah Donggala ya. Itu memang mengganggu masyarakat. Tapi kan itu bagian kecil daripada pertambangan di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu galian C dan itu kewenangan beliau. Provinsi. Yang kita tunggu sih kapan IMIP-nya ditutup ya. IMIM ini abang komentar apa bang? Soal kemarin Pak Safri gitu, ini negara di dalam negara. No comment kalau itu. Kalau terlalu banyak orang menjawab itu kan. Enggak Pak, di dalam konteks lokalnya aja Bang. Iya Soal- konteks persultangannya Iya, ya. soal pertambangan dan lain-lain. Iya dan gimana gubernur ini juga kan kemarin di DPR juga heroik juga kan bang. Oh iya kalau itu Sur juga kan. masalah pendapatan ya kemarin Iya ya. pendapatan. Ya Gubernur Sulteng sama Pak Anwar ya kemarin ya. Emang kan itu sudah berlaku sekian lama ya. Dan tidak terjadi hanya di apa sih yang ditakutkan, apa sih yang diributkan kemarin itu masalah pendapatan daerah ya? Apa? Bagi hasil ya. Hasil. Ya bagi hasil itu ada dua kan begini yang perlu kita pahami itu di pengelolaan tambang itu ada 2 rezim. Jadi industri dan tambang. Jadi kalau pertambangan itu kan menyangkut PNBP kan. Jadi dulu saya di DPR, dari dulu yang penerima hasil itu daerah asal tambang, daerah asal. Jadi kalau tambangnya dari Morowali dijual di smelter di Morowali, maka Morowali dan Sulteng dan daerah sekitarnya itu mendapatkan bagian sekian persen. Nah, tapi kalau daerahnya tambangnya dari Sulawesi Tenggara, Smelternya di Morowali. Smelter Morowali, Sultengnya tidak dapat apa-apa. Itu yang dikeluhkan. Bukan, jadi waktu itu rezim pertambangannya. Jadi waktu itu ketika saya ketua fraksi, saya kasih ingat dulu kalian ya. Saya ini pernah anggota DPR. Iya. Ya. Ya, itu main Tahu. Ya, itu legend jadi tuh. jangan kerja itu saya kan. Jadi, saya ketua fraksi dulu. Itu untuk perubahan undang-undang keuangan.
Saya kemudian protes. Ini tidak adil. Karena daerah tujuan itu harus kemudian yang paling menerima resiko itu daerah tujuan. Kalau saya bilang jadi bupati daerah itu, saya akan tolak daerah, saya akan tolak Barang dari luar karena kita hanya menampung sampah kan. Kemudian dirubahlah pembagiannya, daerah tujuan pada akhirnya mendapatkan hasil. Nah, kemudian di rezim perindustrian anunya semua di pusat. Jadi kalau Pak Gubernur protes jangan di Komisi 2. Harusnya di Komisi 11. Karena Komisi Keuangan. Iya, satu. Nah, itu Pak Anwar Hafid sebagai gubernur kan. Tapi kan kemudian kalau kemudian yang dikhawatirkan Pak Anwar sebagai gubernur itu tentang kehancuran lingkungan segala macam. Nah, tanya dulu Pak Anwar waktu bupati. Atau mengeluarkan izin, karena izin di Morowali itu kan 90% itu kan dari Morowali, yang ditandatangani oleh Bupati Anwar juga waktu itu kan. Nah, beliau pertimbangkan nggak saat menandatangani IUP itu tentang apa yang dia takutkan saat dia ketika dia jadi gubernur. Kan gitu kan. Oh, ngerti gua. Karena hulunya ya masalahnya ada dari situ kan. Iya kan. Sekarang beliau takut sama apa yang dulu Iya dia buat jadi gubernur, buat jadi bupati. Ketika jadi bupati, dia memikirkan nggak hal ini? Jadi maksudnya Pak Gubernur Mengkritik kebijakan Dia dia. mengkritik kebijakannya dia sendiri kan. agak kurang elok dong kemarin pernyataannya Pak Gubernur di DPR waktu itu, Bang. Iya. Yang heroik memang kelihatannya Iya, heroik. dramatik. Dramatik. Kan 90% IUP di Sulteng itu kan beliau tanda tangan. 90%. Iya, karena IUP di Morowali itu kan hanya Morowali. Saat itu zaman beliau jadi bupati. Banyak banget bang. 90%, Bang. Iya. 90% IUP di Sulteng adalah Morowali. Iya. Dan Bupati Morowalinya Pak Gubernur sekarang. Iya. Jadi kalau beliau mendapatkan ekses dari Apa yang kan harusnya yang didiskusikan itu ada menyeimbangkan pendapatan daerah dengan pembangunan yang ada di sana karena kebijakan pembagian keuangan daerah ini kan sudah sebagai satu perjuangan tapi sebagai satu jualan politik sih menurut saya ini juga harus diperhitungkan. ya. Iya kan? Ngerti gua. Iya kan gitu kan? Karena nanti akan tidak bagus kalau kemudian orang akan membalikan. Ketika kemudian masalah pertambangan orang-orang tambang dikritik sebagai penyebab kerusakan di sana, orang kan membalikan loh, ya kasih izin kamu kok. 90%. Ya. Iya. Apa dulu nggak diperhitungkan bahwa nanti akan begini? Kemudian beliau menjadi quote unquote jadi korban kan ibaratnya dalam teatrikal itu. Iya. Nah sekarang kan bukan hanya persoalan pendapatan bagi hasilnya. Berapa puluh ribu orang sih orang Sulawesi Tengah bekerja di wilayah itu hari ini? Ya kalau kita akumulasikan Ya. triliunan juga kan? Ya orang bekerja. Orang bekerja dari situ. Ya benar-benar. Ya kehidupan orang dari situ juga. Iya nggak dong, sedikit, kan begitu kan. Jadi kan tidak mentah. Oh iya. Karena pusat kan juga harus memperhitungkan bagaimana Morowali mensubsidi daerah-daerah lain yang tidak dikaruniai dengan tambang. Dan pusat harus memikirkan bagi hasil ke daerah-daerah lain yang tidak punya penghasilan tambang. Tapi bahwa adanya tambang di sana itu membuka lapangan pekerjaan yang begitu banyak terhadap masyarakat Sulawesi Tengah. Oh iya, itu fakta. Itu fakta. Yang kalau ditotalkan juga berpuluh-puluh triliun juga kan. Tuh. Jadi
putaran keuangan juga begitu besar. Jadi multiplier efeknya begitu besar. Kalau kita masuk di wilayah Bahodopi, di wilayah IMIP, kos-kosan itu berjuta-juta satu kamar, papan triplex. Papan triplek bang. Iya, dinding triplex. Karena orang yang kerja di IMIP itu kan puluhan ribu. Iya. Ini hidup memang ya ininya. Iya, jadi petrodolar memang. Iya. Dan bukan cuma Sulawesi Tengah, seluruh Sulawesi itu bekerja di wilayah itu. Nah itu yang kemudian yang pendapat yang tidak langsung. I see. Jadi multiplier efek yang ditimbulkan dari pembangunan industri itu. Iya. Maksud abang adalah Pak Gubernur jangan lepas tangan juga gitu maksudnya. Iya, artinya Nggak sesederhana itu. lah iya, karena pemerintah pusat tidak bisa juga kita ego bahwa kita ini daerah kita penghasil nikel gini, kita hanya dapat sekian. Kalau semuanya kemudian itu kita tutup seperti itu, terus pertanyaan kita bagaimana dengan daerah-daerah lain? Nah, pusat mau ambil uang di mana untuk mensubsidi daerah-daerah yang tidak menghasilkan itu? Kan daudaknya kan itu harus disubsidi dari DUDK ya. iya. Dari pendapatan dari pajak bagi hasil dan lain-lain kan. Iya. Nah, jadi tapi bahwa daerah-daerah tertentu yang tidak punya sumber daya alam itu tidak mendapatkan bonus demografinya. Dari situ lapangan pekerjaan tenaga kerjanya tidak terbuka di situ kan. Iya. Jadi bernegara ya harus bijak seperti itu. Menurut saya. Ya, ini menurut saya. ya, ada wisdomnya ya, kompleks ini masalahnya ya. Ya. Ya, yang penting ya kita ya itulah. Ya itulah begitulah. Ya, Paham-paham ya, lah. paham. Nah, Aku paham. ya. Oke bang, ada Iya. lagi yang mau disampaikan bang? Itu aja sih. Oh iya. Sampai jumpa lagi. Mantap.